Hai, malam ini kamu baring di kasur. Satu kaki menyembul keluar dari selimut, karena entah kenapa suhu kamar gak bisa kompromi malam ini. Di luar jendela, langit udah gak biru tua lagi, udah masuk tahap ungu gelap, nyaris hitam. Jalanan mulai sepi. Bahkan motor abang ojek langgananmu yang biasa lewat jam segini pun gak kedengeran. Cuman ada bunyi kipas angin yang konsisten, dan lampu kamar yang meredup. Bikin segala yang tadinya samar jadi terasa lebih dekat. Ini jam yang aneh, ya. Jam 2 pagi. Saat sebagian orang udah nyenyak di dunia mimpi, kamu malah melek. Bukan karena kerjaan, bukan juga karena deadline tugas. Tapi karena ada sesuatu yang belum kamu bereskan. Di kepala, di dada, di folder nanti aja, yang kamu tunda buka berbulan-bulan. Jadi, sebelum kamu benar-benar santai, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe. Tapi hanya jika kamu benar-benar menyukai apa yang aku buat di sini. Dan boleh juga tulis di kolom komentar, kamu nonton ini dari kota mana dan jam berapa sekarang di tempatmu. Karena siapa tahu, ada orang lain juga yang lagi bangun dan nonton bareng. Diam-diam. Sekarang, redupkan lampu, mungkin nyalakan kipas angin buat suara latar yang lembut, dan mari kita perlahan masuk ke perjalanan malam ini bersama. Kamu duduk di kasur sambil scroll timeline kosong, berharap ada yang bisa mengalihkan pikiran. Tapi nggak ada. Semua kayak diem. Semua kayak sengaja memberi ruang supaya kamu akhirnya bisa dengar dirimu sendiri. Lucu ya, siang tadi kamu sibuk banget. Lari dari meeting ke Zoom, lalu ke WA grup keluarga yang heboh cuman karena si A pamer motor baru. Tapi sekarang semua berhenti. Dan di keheningan itu, kamu mulai ngerasa aneh. Ada rasa sepi yang bukan kayak sendirian, tapi lebih kayak akhirnya bisa jujur. Iya, kamu mulai nanya hal-hal yang siang hari kamu hindari. Kamu mulai mikir, kenapa ya aku selalu pura-pura baik-baik aja? Atau yang lebih aneh lagi, apa kabar ya orang yang pernah bikin aku nunggu 3 jam di halte cuma buat bilang dia telat datang? Mungkin karena malam bikin semuanya terasa lebih aman. Kayak kamu tahu, gak ada yang bakal ngejudge. Mungkin karena kamu sadar, gak ada yang bakal bales chat jam segini. Jadi kamu bebas nulis panjang lebar, walau akhirnya gak dikirim. Di dunia psikologi, ini dikenal dengan nama rebound effect. Saat kamu menahan satu pikiran terlalu lama, dia akan muncul lagi dengan kekuatan 2 kali lipat saat kamu paling lemah. Dan kebetulan, jam 2 pagi adalah waktu kamu paling lemah dan paling jujur. Fun fact, di Jepang ada istilah yorunohon yang berarti kejujuran malam. Orang Jepang percaya malam hari adalah satu-satunya waktu di mana manusia benar-benar jujur. Karena siang terlalu sibuk buat menipu diri sendiri. Aneh, kan? Siang hari, kamu bisa terlihat penuh energi, lucu di story Instagram, sok peduli di replyan WA. Tapi malam ini, kamu ngerasa kayak sel kulitmu lebih tipis. Kamu gak pengen bohong. Kamu bahkan gak pengen kuat. Kamu cuma pengen dengar suara kamu sendiri. Di bagian ini, kamu mungkin juga mulai sadar. Kamu udah terlalu lama ngikutin skrip orang lain. Disuruh jadi dewasa, padahal gak dikasih waktu belajar. Disuruh bahagia, padahal gak dikasih jeda buat sedih. Disuruh cepet-cepet nikah, padahal baru bisa masak mie instan tanpa nyalain alarm asap minggu lalu. Dan lucunya, kamu sadar ini semua bukan hal baru. Ini bukan sesuatu yang baru muncul hari ini. Kamu cuman akhirnya cukup tenang untuk mengakuinya. Jam 2 pagi itu punya daya magis. Seolah-olah semesta narik kamu ke ruang interogasi, tapi tanpa ancaman. Lebih kayak, coba deh, kamu duduk di sini, ceritain semuanya. Aku dengerin kok. Kamu pun mulai mikir soal hal-hal kecil yang kamu tutupin. Soal mimpi yang kamu bilang udah kamu relakan. Padahal, kamu masih sering nyari topik itu di YouTube. Soal orang yang kamu bilang udah, kamu lupain. Padahal, kamu masih ingat huruf pertama username-nya. Satu fakta menarik.
Otak manusia memproduksi lebih banyak melatonin di malam hari, hormon yang bikin kamu ngantuk. Tapi efek sampingnya, kamu juga jadi lebih reflektif. Otakmu jadi kayak ruang bioskop mini yang muter ulang potongan hidup yang kamu pikir udah kamu skip. Sayangnya, nggak ada tombol fast forward. Ada satu eksperimen unik di Stanford. Partisipan disuruh jawab pertanyaan personal di siang dan malam hari. Hasilnya, jawaban malam hari selalu lebih panjang, lebih mendalam, dan lebih jujur. Bahkan ada istilah ilmiahnya, nocturnal disclosure. Tapi mungkin kamu nggak butuh penelitian buat tahu ini benar. Karena sekarang kamu di sini, di kasur, dengan selimut setengah disingkap, dan dengan pertanyaan yang akhirnya kamu berani tanya. Kamu masih mau pura-pura lagi besok pagi? Atau mungkin kamu bakal tetap jawab, iya, karena hidup ini gak punya tombol off, dan gak apa-apa loh, gak semua kejujuran harus diumbar. Tapi kadang, kamu juga perlu jujur biar bisa tidur. Dan, ya, kadang, kejujuran paling pertama bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Tubuhmu mulai terasa berat, tapi bukan berat karena ngantuk. Ya, lebih kayak berat karena sadar. Loh, ternyata capekku udah sejauh ini ya. Kamu rebahan sambil ngerasa tubuhmu remuk halus. Seolah-olah semua sendi baru saja ditarik lembut satu-satu. Lucunya, rasa lelah ini gak terlalu terasa waktu siang. Kamu jago banget pura-pura sibuk. Jago banget bilang gak apa-apa sambil senyum tipis. Sekarang jam 2:13. Perutmu keroncongan, tapi kamu malas ke dapur. Pikiranmu justru lari ke hal yang gak masuk akal. Kenapa ya tiap kamu mulai lelah secara fisik, kamu malah makin jujur secara emosional? Well, sains punya jawabannya. Saat kamu capek, korteks prefrontal, bagian otak yang bertugas ngatur logika dan kendali diri, ikut kecapekan juga. Dia ibarat satpam di mall. Siang hari dia jagain kamu supaya gak sembarangan ngomong atau mikir. Tapi jam 2 pagi, satpamnya lagi tidur. Akhirnya siapapun bisa masuk. Termasuk pikiran-pikiran jujur yang kamu tahan sejak minggu lalu. Atau bulan lalu. Bahkan tahun lalu. Pernah gak sih kamu tiba-tiba keinget seseorang yang kamu ghosting di 2018? Padahal kamu udah gak follow dia, gak kontak apapun, dan profilnya udah kayak fosil digital. Tapi tiba-tiba otakmu milih buat ngangkat dia ke permukaan. Dan kamu langsung mikir, kenapa dulu aku pergi tanpa penjelasan ya? Atau lebih gila lagi, apa dia juga lagi kepikiran aku sekarang? Fun fact, ada teori yang namanya emotional fatigue bypass. Saat kamu terlalu capek buat mikir strategis, kamu malah lebih gampang jujur. Kayak tubuhmu bilang, udahlah, capek mikirin topeng, mending kita buka aja sebentar. Tapi disinilah letak plot twist kehidupan. Kejujuran yang muncul saat kamu lelah, justru terasa lebih murni. Gak dibuat-buat, gak disusun manis, kadang belepotan, kadang absurd, tapi justru itu yang bikin otentik. Kamu mulai inget percakapan kecil tadi pagi yang sebetulnya bikin kamu kesal, tapi kamu tahan. Ingat senyum palsu yang kamu kasih ke rekan kerja yang selalu nyelipin bumbu meremehkan di tiap kalimatnya. Ingat betapa kamu bilang ke dirimu sendiri, nanti aja, jangan mikir sekarang. Sekarang malam. Dan semua nanti aja itu ngumpul bareng, minta giliran diperhatiin. Mungkin ini sebabnya banyak orang curhat panjang di jam 2 pagi. Karena waktu lain mereka gak dikasih panggung. Kamu pernah gak sih tiba-tiba nerima voice note 3 menit dari temanmu yang biasanya cuma reply dengan stiker lucu? Isi VN-nya kayak, maaf ya tiba-tiba cerita, tapi aku gak tahu harus ngomong ke siapa. Yap, itu dia. Kejujuran malam gak butuh panggung besar. Cukup sinyal cukup, baterai 30%, dan satu orang yang bisa dengerin. Dan lucunya, kamu juga mulai dengerin dirimu sendiri. Kamu sadar, kamu punya suara dalam kepala yang selama ini kamu matikan volumenya. Dan sekarang,
Sekarang suaranya mulai terdengar jelas. Pelan-pelan, tapi pasti. Ada satu momen random yang tiba-tiba muncul. Kamu keinget waktu SD dulu, kamu pernah pura-pura sakit supaya nggak disuruh baca puisi pas upacara. Anehnya, malam ini kamu malah merasa bersalah. Padahal, itu udah belasan tahun lalu. Kamu juga mulai mikir soal mimpi lama. Kamu pernah pengen jadi penulis, tapi sekarang kerjanya ngurus spreadsheet dan laporan mingguan. Kamu pernah pengen punya hidup yang slow, tapi malah tiap hari kejar tayang. Lalu kamu bertanya ke langit-langit kamar, kapan ya aku terakhir dengerin diriku tanpa ngerasa bersalah? Sementara itu, kamu nge-scroll HP lagi, tapi bukan buat cari hiburan. Kamu buka aplikasi catatan, nemu draft yang isinya cuma satu kalimat. Aku gak bisa terus begini. Kalimat itu ditulis bulan lalu. Dan malam ini kamu akhirnya ngerti maksudnya. Bukan cuma soal lelah kerja, tapi lelah menjaga citra. Lelah bilang, aku kuat kok. Padahal kamu pengen banget ada yang bilang, gak apa-apa kalau kamu gak kuat. Ilmuwan saraf pernah bilang, malam hari adalah waktu di mana tubuh sedang dalam mode restoratif. Tapi ironisnya, justru di saat itulah pikiranmu paling aktif. Kayak tubuhmu lagi ngecas, tapi hatimu malah keluyuran. Dan kadang, keluyuran itu nganterin kamu ke tempat-tempat yang kamu hindari. Kayak keinginan untuk menelepon seseorang yang udah lama gak kamu ajak ngobrol. Cuman buat bilang, hey, aku kangen. Atau keinginan untuk menulis surat buat dirimu sendiri. Dengan kalimat pembuka, maaf ya, aku jarang nanya kabarmu. Tiba-tiba, kamu nyadar. Tubuh lelah bikin mulut jujur. Dan kamu gak bisa marah karenanya. Karena jujur juga bentuk lain dari istirahat. Sama kayak kamu gak bisa terus-terusan jalan tanpa berhenti. Kamu juga gak bisa terus-terusan bohong sama diri sendiri tanpa jeda buat bilang, iya, aku lelah. Dan malam ini kamu udah mulai jujur. Sedikit demi sedikit. Tanpa drama. Tanpa soundtrack sedih. Cuma kamu, tubuhmu, dan suara di dalam kepalamu yang akhirnya dikasih giliran bicara. Kamu menarik napas pelan. Udara kamar malam ini kayak lebih berat dari biasanya. Bukan karena kurang oksigen, tapi karena penuh kenangan yang mendadak muncul tanpa undangan. Kamu tahu rasanya? Lagi tenang-tenang, tiba-tiba keinget sesuatu yang kamu bilang udah kamu lupakan. Padahal ternyata memorinya masih nempel rapi di rak belakang kepala. Seperti sore itu, pas kamu bilang ke temanmu, "Gak apa-apa kok, senang banget kamu bahagia." Padahal dalam hati kamu mikir, kok kamu bisa bahagia duluan ya? Lucu, ya. Kamu bukan iri, cuma bingung. Kenapa orang lain bisa tenang? Sementara kamu ngerasa kayak lagi jalan di atas treadmill, bergerak terus, tapi gak kemana-mana. Ada teori psikologi yang cukup relate buat kamu malam ini. Namanya emotional leakage. Intinya, kalau kamu terlalu lama menahan emosi yang seharusnya diekspresikan, dia bakal nyari celah buat keluar. Bisa lewat mimpi, bisa lewat ngelamun panjang. Atau favoritnya, jam 2 pagi waktu kamu lagi sendirian dan gak ada siapa-siapa buat bilang, tahan dulu, jangan baper. Kamu ngelirik HP, notifikasi kosong. Kamu tahu, bahkan kalau kamu posting story sekarang pun, gak akan ada yang langsung lihat. Dan justru itu yang bikin kamu makin jujur. Gak ada yang harus kamu buktikan. Gak ada yang harus kamu buat kagum. Kamu gak harus jadi versi terbaik dari dirimu malam ini. Kamu cuma ada dan ngerasa. Dan kadang itu aja udah cukup. Kamu mulai nanya ke dirimu sendiri, kenapa sih aku gak pernah cerita ke orang jujur-jujuran kayak gini? Lalu otakmu jawab sendiri, soalnya kamu capek kalau harus ngejelasin semuanya dari awal. Dan ya itu valid. Capek loh, selalu jadi narator hidup sendiri. Capek harus bilang, dulu tuh aku pernah, terus karena itu sekarang aku jadi begini. Makanya kamu lebih milih diem. Atau kalaupun cerita, kamu sisakan setengahnya di dalam kepala.
Anehnya, manusia modern itu jago banget ngomong, "Aku terbuka kok." Padahal yang kita buka cuma potongan yang udah kita filter dulu. Versi yang udah aman, rapi, bisa dipahami semua orang. Sementara versi yang utuh, ya, dia tetap tinggal di jam 2 pagi. Fakta menarik, sebuah studi dari University of Chicago nunjukin bahwa orang lebih mudah bicara jujur dalam lingkungan tanpa cahaya terang. Gelap memberi rasa aman, karena nggak ada yang bisa lihat wajah kita sepenuhnya. Dan saat nggak ada yang bisa lihat, kita pun nggak ngerasa harus mempertahankan ekspresi. Kamu pun ngerasa, malam ini aku bisa ngaku kalau aku nggak baik-baik aja, dan nggak ada yang bakal nilai aku karena itu. Tapi kejujuran malam bukan cuma soal kesedihan. Kadang, kamu juga ngerasa bahagia kecil yang nggak kamu akui ke siapa-siapa. Kayak waktu kamu berhasil bikin telur ceplok, nggak pecah kuningnya. Dan kamu senyum kecil sambil bilang, "Gila sih, aku jago juga." Atau waktu kamu nyium aroma wangi baju yang baru selesai dijemur, dan kamu mikir, "Ini bau paling tenang sedunia." Tapi kamu gak cerita itu ke siapa-siapa. Soalnya, kamu malu bahagia sama hal receh. Padahal, bahagia itu gak butuh izin dari siapa-siapa. Di tengah kejujuran jam 2 pagi, kamu akhirnya sadar. Rasa syukur kecil dan rasa sedih besar bisa tinggal di tempat yang sama. Gak harus pilih salah satu. Dan kamu juga gak harus jadi tokoh utama yang selalu tahu jalan pulang. Kamu boleh nyasar. Kamu boleh bingung. Kamu boleh berhenti sebentar dan bilang, "Aku gak tahu harus kemana habis ini." Karena gak semua orang lahir dengan GPS kehidupan. Kadang kita cuma punya perasaan. Dan malam ini perasaanmu bilang, "Coba jujur lagi, sedikit lagi." Kamu mulai mikir soal mimpi-mimpi yang kamu tahan. Mungkin kamu pengen kuliah lagi, atau pengen resign, atau pengen pindah kota ke tempat yang gak ada siapa-siapa kenal kamu. Tapi kamu tahan, bukan karena gak pengen, tapi karena kamu ngerasa belum boleh. Dan sekarang kamu nanya, siapa yang ngelarang sih? Beneran ada, atau cuma aku sendiri? Kamu pelan-pelan mulai ngerasa, kejujuran malam bukan cuma soal mengakui luka, tapi juga soal mengakui keinginan, mengakui rasa penasaran, mengakui bahwa kamu bisa lebih dari versi yang kamu presentasikan siang hari. Kamu mulai bilang ke diri sendiri, nanti kalau pagi datang, aku gak harus berubah total, tapi mungkin aku bisa bawa satu hal kecil dari kejujuran malam ini. Mungkin cuma satu kalimat, atau satu ide kecil, atau bahkan cuma satu pengakuan dalam hati. Dan itu pun cukup, karena malam ini kamu udah jujur lebih dari biasanya. Dan gak ada satupun yang bisa nyalahin kamu karena itu. Kamu masih terjaga, mata udah berat, tapi pikiranmu belum mau berhenti. Kamu tahu kamu harus tidur, besok kerja, kuliah, atau mungkin harus pura-pura waras di depan orang-orang lagi. Tapi ada suara kecil di dalam kepala yang bilang, "Bentar lagi aja, aku masih pengen ngobrol." Dan kamu nurut, karena malam ini kamu udah kelewat jujur untuk pura-pura selesai. Kamu mulai mikir soal hal-hal aneh yang kamu percaya diam-diam. Kayak, kamu percaya kalau kamu diem aja, suatu saat ada orang yang tiba-tiba ngerti kamu tanpa perlu dijelasin. Atau kamu percaya semesta bakal nyusun ulang semuanya tepat di waktu yang pas. Dan lucunya, walaupun kamu tahu itu gak logis, kamu tetap percaya. Karena percaya bikin kamu bisa terus jalan. Fun fact, manusia secara alami menyukai pola dan narasi. Otak kita dibangun buat bikin cerita dari kejadian acak, biar kita gak ngerasa semuanya sia-sia. Makanya kamu suka mikir, "Oh, mungkin aku ketemu dia karena pelajaran hidup." Atau, "Mungkin aku gagal di sini supaya bisa sukses di tempat lain." Padahal, kadang hidup cuman acak aja. Gak semua hal punya makna, dan itu gak apa-apa. Tapi malam ini, kamu ingin semua hal punya arti. Kamu ingin tahu kenapa kamu terus merasa kosong walau hari-harimu penuh. Kenapa kamu bisa ketawa di depan orang,
tapi ngerasa hampa waktu sendirian. Kamu mikir, mungkin aku bukan sedih, mungkin aku cuma gak nyambung. Dan boom, itu kena. Gak nyambung. Bukan karena kamu aneh, tapi karena kamu terlalu sibuk nyambung ke semua orang. Sampai lupa connect ke diri sendiri. Kamu terlalu sering jawab gak apa-apa di chat. Terlalu sering bilang iya deh, padahal kamu gak mau. Kamu terlalu sering ikut obrolan yang kamu gak minati, biar gak kelihatan kaku. Terlalu sering ngikutin tren, biar gak ketinggalan. Tapi dalam hati, kamu pengen banget ada yang bilang, gak usah cocok sama mereka, cukup cocok sama dirimu aja. Sebuah penelitian soal teori kesesuaian diri bilang, rasa gak nyaman yang paling dalam sering muncul ketika ada jarak antara diri ideal dan diri nyata kita. Dan kamu mulai sadar, mungkin kamu udah lama banget tinggal di jarak itu. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu lupa gimana rasanya jadi kamu yang sebenarnya. Kamu mulai nanya hal-hal konyol, tapi jujur, aku beneran suka hidupku sekarang, atau aku cuma udah terbiasa? Aku suka kerjaanku, atau aku cuma takut mulai dari nol lagi? Aku beneran sayang dia, atau aku cuma takut kesepian? Dan pertanyaan-pertanyaan itu gak ada jawabannya malam ini. Tapi gak apa-apa, malam bukan waktunya dapat jawaban. Malam adalah waktunya bertanya dengan jujur. Kayak kamu nonton film lambat yang dialognya sedikit, tapi setiap gerakannya penuh makna. Malam ini kamu bukan tokoh utama yang harus menyelamatkan dunia. Kamu cuma penonton yang duduk tenang, akhirnya menikmati layar besar yang tayangin hidupmu sendiri. Ada rasa lega di situ. Karena selama ini kamu terlalu sibuk berakting, sampai lupa nonton dirimu sendiri. Kamu pelan-pelan mulai ngerasa, jujur itu gak harus dramatis. Kadang cuma duduk, diam, lalu bilang, aku gak pengen ini. Atau, aku pengen lebih dari ini. Dan itu udah bentuk kejujuran yang hebat. Ingat waktu kamu pura-pura suka kopi hitam karena semua temenmu ngopi, padahal kamu suka es coklat manis dan gak mau ngakuin karena takut dibilang kekanak-kanakan? Nah, itu dia. Kejujuran itu bisa sesederhana mengakui rasa. Mau itu rasa sakit, rasa manis, atau bahkan rasa pengen nyoba hidup yang beda. Kamu pelan-pelan ngerasa malam ini bukan musuhmu. Dia bukan waktu yang bikin kamu overthinking, tapi waktu yang bikin kamu kembali ngobrol sama diri sendiri. Satu hal lagi, kamu sadar gak sih? Kita jarang banget diem beneran. Selalu ada suara, musik, video, chat masuk, notif, suara jalanan. Kamu jarang banget kasih ruang buat sunyi. Padahal di sunyi itu, kamu bisa dengar yang paling penting, suara kamu sendiri. Dan sekarang, saat suara lain udah mulai reda, kamu akhirnya bisa dengerin. Bukan buat dihakimi, bukan buat dicatat, tapi cukup didengerin. Kamu boleh bilang, aku gak kuat, tanpa harus langsung bilang, tapi aku bakal baik-baik aja kok. Kamu boleh berhenti sejenak. Karena kejujuran kadang bukan tentang membuka semuanya, tapi cukup berani bilang, ini yang aku rasain. Titik. Dan kamu udah sampai ke titik itu malam ini. Pelan-pelan, kamu tarik napas. Rasanya agak sesak, tapi lega. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu gak ngelak. Kamu terima aja, apapun itu. Ada suara kipas angin yang makin pelan muternya. Kayak dia juga ikut capek, kayak kamu. Suara-suara kecil di luar, mobil lewat, kucing berantem entah di mana, atau suara motor yang entah kenapa selalu lewat jam segini. Semuanya terdengar lebih dalam saat kamu lagi begini. Sunyi, tapi gak kosong. Lucu ya, manusia. Kita bisa ketawa keras-keras di siang hari, tapi malam datang. Dan semua emosi diam-diam balik lagi kayak hutang lama. Dan malam ini, kamu ngerasa kayak ada banyak versi dirimu yang duduk di sekitar ranjang, gantian ngomong. Ada versi kamu yang pengen menyerah, versi kamu yang pengen kabur, versi kamu yang pengen dipeluk, tapi gak tahu harus minta ke siapa.
dan versi kamu yang cuma duduk, diem, dan bilang, "Udah ya, boleh nggak? Aku nggak kuat dulu malam ini." Kamu nggak sendiri. Fakta menarik, sebuah penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa emosi negatif justru lebih mudah muncul saat tubuh sedang tenang. Makanya, saat kamu akhirnya leyeh-leyeh, nggak ada deadline, nggak ada tugas mendesak, justru saat itulah semua beban batin kayak dibuka satu-satu. Kamu akhirnya bisa ngerasa, dan tubuhmu mulai proses semua itu, karena siangnya kamu terlalu sibuk buat merasa. Malam ini, kamu akhirnya sadar, kamu bukan robot. Kamu gak harus produktif setiap detik. Dan kamu gak harus healing setiap trauma dengan cepat, seolah kamu bisa pulih dalam 3 slide karusel Instagram. Kadang, kamu gak butuh solusi. Kamu cuma butuh jeda. Kayak, pernah gak sih kamu nonton film, terus tiba-tiba keinget kejadian masa kecil yang sepele banget? Kayak kamu duduk di bangku warung, minum es teh, sambil nunggu ibu kamu belanja. Dan kamu ngerasa tenang banget. Kenangan kayak gitu muncul bukan karena kamu pengen nostalgik, tapi karena otak kamu nyari satu waktu di mana kamu merasa aman. Dan kamu bisa jadi kamu tanpa harus mikirin siapapun. Ada istilah psikologi buat ini, emotional anchoring. Ini semacam sauh emosi, tempat kamu bisa berlabuh saat semuanya terlalu capek. Dan buat banyak orang, sauh itu bukan momen besar, tapi justru hal kecil, hal sederhana, hal yang gak pernah kamu ceritain di media sosial, karena rasanya terlalu remeh buat diceritakan. Tapi malam ini, hal remeh jadi penting. Dan kamu mulai inget semuanya satu-satu. Rasa sendal jepit yang panas kena aspal waktu kamu lari pulang. Bau minyak kayu putih di kamar nenek. Atau suara sendok kena gelas teh pas pagi-pagi banget. Kamu sadar, kamu bukan cuma lelah fisik, tapi juga homesick. Bukan ke rumah tertentu, tapi ke versi kamu yang dulu, yang gak punya ekspektasi serumit ini. Versi kamu yang cuma butuh main, tidur siang, dan satu orang bilang, "Kamu hebat kok." Dan sekarang kamu nanya ke dirimu sendiri, kalau aku ketemu versi kecil diriku malam ini, aku bakal bilang apa ya? Mungkin kamu bakal bilang, "Maaf ya, aku udah ngebawa kamu sejauh ini tanpa peta." Atau, "Terima kasih ya, kamu tetap bertahan walau aku kadang keras kepala." Atau mungkin kamu cuma bakal duduk bareng, diem aja, dan bilang, "Nggak apa-apa kok kalau kamu sedih. Nggak usah buru-buru senyum." Dan kamu ngerasa, oh, mungkin itu yang selama ini kamu pengen denger juga. Malam ini, kamu bukan cuman jujur ke orang lain, tapi juga ke versi kecil dirimu. Versi yang masih punya mimpi aneh kayak pengen tinggal di hutan, buka toko buku, atau kerja bareng robot. Versi yang percaya semua hal mungkin, karena belum ada yang bilang, kayak gitu mah gak realistis. Versi itu masih ada, cuman dia udah lama gak diajak ngobrol. Sekarang, coba ajak dia duduk sebentar. Tanya, kamu masih pengen nulis cerita itu? Kamu masih suka bau hujan? Kamu masih pengen punya rumah kecil di pinggir danau? Jangan buru-buru jawab, cuma dengerin. Karena dalam gelap ini, cuma suara hatimu yang paling jujur. Dan lucunya, semakin sunyi malam, semakin banyak jawaban yang pelan-pelan muncul, tanpa kamu paksa. Kamu mulai ngerasa hangat. Bukan karena Aceh mati, tapi karena satu bagian dari dirimu akhirnya ngerasa, akhirnya aku didengerin juga. Mungkin malam ini kamu gak dapat solusi, tapi kamu dapat satu hal yang lebih penting. Perdamaian. Perdamaian dengan versi kecilmu, dengan dirimu yang sekarang, dan dengan malam yang kamu kira akan menakutkan, padahal ternyata menyembuhkan. Kamu mulai merem sebentar, tapi pikiranmu masih muter. Nggak cepat, nggak juga panik, lebih kayak jalan lambat di taman, sambil sesekali nyengir sendiri karena keinget hal-hal absurd yang cuma masuk akal jam 2 pagi. Kayak waktu kamu bilang ke temenmu kalau kamu oke-oke aja.
Padahal barusan nangis 17 menit nonton kompilasi anjing dipeluk bayi. Atau waktu kamu scroll TikTok dan nemu video masak telur ceplok pakai ASMR suara laut dan kamu mikir, kenapa ini menenangkan banget sih? Dan ya, itu valid. Fun fact, otak kita ngeluarin lebih banyak gelombang alfa dan theta saat ngantuk, yang bikin kita lebih peka terhadap suara lembut, visual yang berulang, dan video telur ceplok sambil ada suara ombak. Bahkan beberapa studi bilang, efek relaksasi itu hampir kayak hipnosis ringan. Makanya kamu suka banget nonton konten slow living jam segini. Ada yang nyapu halaman, ada yang bikin kopi pagi-pagi, ada yang nyusun buku sambil hujan turun pelan. Padahal, kamu tinggal di kos yang dindingnya kertas tipis, dan air galonnya udah habis dari 2 hari lalu. Tapi itu gak penting. Yang penting, kamu ngerasa aman, tenang, dan anehnya, jujur, pernah gak sih kamu ngerasa justru lebih nyaman cerita ke orang asing di internet ketimbang teman sendiri? Kayak kamu bisa DM akun quote sedih atau post curhat random, dan entah kenapa rasanya lega banget. Bukan karena mereka ngerti kamu, tapi karena mereka gak menghakimi. Ada istilah buat ini, the stranger on the train phenomenon. Istilah psikologi sosial buat kecenderungan manusia buat buka rahasia ke orang asing, karena mereka gak ada keterikatan emosional. Mereka gak bakal ingat kamu, dan itu justru bikin kamu bisa jujur. Sekarang pikirin ini, berapa banyak perasaan yang kamu tahan cuma karena kamu gak mau ribet sama orang terdekatmu? Berapa kali kamu ngurung cerita karena kamu mikir, ini masalah kecil, gak penting. Padahal buat kamu itu berat dan butuh tempat, tapi kamu gak ngomong. Kamu takut kelihatan lebay, kamu takut nambah beban, kamu takut mereka berubah cara pandang. Jadi kamu simpen, kamu jaga rapi, sampai akhirnya kamu cerita ke layar, ke notepad, atau ke podcast random yang seolah dengerin kamu. Malam ini, itu yang kamu rasain. Mau cerita, tapi gak tahu ke siapa. Pengen dipeluk, tapi gak tahu harus minta ke siapa. Dan akhirnya, kamu cuma peluk dirimu sendiri, dalam bentuk cerita kecil di pikiran yang gak kamu ucapkan. Kadang, jujur itu gak harus verbal. Kadang, jujur itu waktu kamu ngerem sejenak, dan dalam hati bilang, aku pengen dimengerti. Itu aja. Dan gak masalah kalau kamu belum dapat itu dari orang lain. Selama kamu ngerti dirimu, itu udah langkah besar. By the way, ada hal lucu yang jarang kita sadari. Semakin malam, kamu makin gampang ngerasa relate sama hal-hal absurd. Pernah kan scroll terus ketemu video? Kalau kamu juga suka aroma lem stiker waktu SD, kita satu frekuensi. Dan kamu mikir, oh ayah, kenapa bisa gitu? Karena di malam hari, filter logika kita menurun. Otak gak lagi pakai mode kritis, tapi mode asosiasi bebas. Makanya kamu bisa dari capek kerja nyambung ke, mungkin aku terlalu perfeksionis, terus nyambung ke, kayaknya aku kangen masa kecil, dan tiba-tiba udah nangis, karena kangen es lilin rasa melon. Semua itu valid, karena yang kamu cari bukan solusi, tapi rasa terhubung. Rasa bahwa kamu gak sendiri, bahwa perasaanmu masuk akal. Dan bahwa meskipun kamu gak selalu bisa jelasin semuanya, kamu tetap pantas dimengerti. Sekarang kamu ngerasa lebih tenang. Masih banyak pertanyaan di kepala, iya. Tapi malam ini, kamu gak buru-buru jawab semuanya. Malam ini, kamu belajar buat diem. Bukan diem karena bingung, tapi diem karena kamu sadar. Gak semua hal harus diberesin sekarang juga. Kadang, kamu cuma butuh baring. Tutup mata, dan percaya hal-hal penting akan datang di waktu yang tepat, asal kamu terus jujur ke dirimu sendiri. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa kamu bisikkan ke dirimu sendiri malam ini, coba ucapin ini pelan-pelan. Aku boleh jujur, walau belum tahu endingnya. Kamu bangun sebentar dari posisi tidurmu, mengubah bantal jadi sisi yang lebih dingin,
Mungkin menarik selimut lebih rapat, atau justru membuka satu kaki keluar. Karena, ya, tubuh manusia kadang lebih pintar dalam menciptakan kenyamanan dibanding pikiran kita sendiri. Dan malam makin sunyi. Tapi bukan sunyi yang bikin sepi. Sunyi yang kayak pelukan diam-diam dari semesta. Lucunya, jam segini kamu jadi jujur, bukan cuma ke diri sendiri, tapi juga ke hal-hal yang kamu pura-pura gak peduli di siang hari. Kayak, sebenarnya aku gak bahagia di jurusan ini. Atau aku ngerasa sendirian walau punya banyak teman. Atau aku capek harus kelihatan kuat terus. Momen jujur ini kadang datang tanpa undangan, tanpa musik latar yang dramatis. Kadang cuma karena suara AC tiba-tiba mati dan kamu kebetulan lagi gak bisa tidur. Dan tiba-tiba, oh ternyata aku belum baik-baik aja ya. Sebuah studi dari University of California pernah bilang, tingkat kejujuran dan kerentanan seseorang meningkat saat tubuh mulai beralih dari fase beta ke fase theta, fase antara sadar dan mimpi. Itu alasan kenapa banyak orang justru jujur saat ngantuk. Dan kenapa kamu tiba-tiba pengen kirim chat panjang ke seseorang jam 2 pagi. Walaupun gak jadi, cuma diketik lalu dihapus. Dan ini menarik. Ada istilah di budaya Jepang yang namanya yugen. Artinya kira-kira kesadaran akan keindahan yang tak bisa dijelaskan. Kayak perasaan yang datang saat kamu ngelihat bintang-bintang dari jendela atas bus malam. Atau ketika kamu sadar, kamu kecil sekali dibanding dunia. Tapi anehnya, dunia itu terasa pas untuk kamu. Malam ini kamu ngerasa begitu. Kecil, tapi cukup. Rapuh, tapi nyata. Dan semua perasaan itu kayak potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan di bawah karpet harimu. Sekarang kamu mulai ngerasa lapar, tapi bukan lapar makanan. Lapar pengakuan. Lapar dimengerti. Lapar seseorang bilang, "Hey, aku ngerti kok kenapa kamu ngerasa gitu. Itu bukan salahmu." Sayangnya, gak semua orang punya seseorang buat ngomong kayak gitu. Makanya kamu dengerin ini. Mungkin ini penggantinya. Atau paling gak, teman fiktif yang gak akan bilang, "Kamu terlalu drama." Atau "Kamu overthinking banget sih." Karena kadang, kamu cuma butuh didengerin tanpa diselesaikan. Butuh ditemenin, bukan diajarin. Butuh dipahami, bahkan ketika kamu sendiri belum ngerti kenapa kamu ngerasa kayak gitu. Lucu juga ya, di siang hari kamu bisa bercanda keras-keras, posting story estetik, kasih komentar lucu di Twitter. Tapi malam datang dan semua itu copot satu-satu. Yang tersisa cuman kamu. Kamu yang gak pegang peran, gak pakai filter, gak butuh validasi. Dan di saat kayak gini, kamu mulai inget hal-hal kecil yang dulu bikin hidupmu bermakna. Kayak suara motor ayah pulang kerja, rasa hangat teh manis di meja makan waktu lampu dapur kuning redup, atau suara kucing tidur sambil ngorok kecil di pojok kasur. Hal-hal itu bukan nostalgia murahan, itu jangkar. Itu bukti bahwa kamu pernah punya momen yang cukup. Dan bisa jadi kamu akan punya momen itu lagi. Mungkin bukan dalam bentuk yang sama, mungkin bukan dari orang yang sama, tapi esensinya tetap. Malam ini kamu bisa jujur. Aku gak tahu hidupku kemana. Aku takut gagal. Aku ngerasa kalah dari versi diriku yang aku bayangin 5 tahun lalu. Tapi kamu juga bisa jujur dengan satu kalimat lain. Tapi aku masih di sini, masih hidup, masih mencoba. Dan kadang itu cukup. Jadi sebelum kamu ketiduran beneran, coba pikir satu hal kecil yang kamu syukuri malam ini. Satu hal aja. Gak usah besar. Mungkin selimut yang gak sobek, udara malam yang gak terlalu panas, atau suara kipas angin yang ritmenya pas banget sama detak jantung kamu sekarang. Karena rasa syukur itu bukan hasil dari kebahagiaan, tapi justru salah satu cara biar kita tetap waras sambil nunggu kebahagiaan datang. Dan ingat, jujur jam 2 pagi bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu manusia. Dan manusia, sebagaimanapun rumitnya, cuma butuh didengar.
kamu masih bangun. Matamu berat, tapi pikiranmu belum selesai. Ada bagian dari dirimu yang ingin terus dengerin sesuatu. Apa aja, asal bukan suara di kepala sendiri. Dan ya, gak apa-apa. Ada satu teori lucu dari dunia psikologi. The Default Mode Network. Itu adalah jaringan di otak yang aktif saat kita gak ngelakuin apa-apa. Lucunya, justru saat otak istirahat, pikiran kita jalan-jalan kemana-mana. Jadi, kalau kamu sering bengong jam 2 pagi dan tiba-tiba mikir, kenapa ya aku dulu gak pilih jurusan lain? Kenapa dia gak balas chat waktu aku cerita soal burnout? Atau bahkan, kenapa tokoh kartun selalu punya satu set baju yang sama tiap episode? Itu semua kerjaan default mode network. Dan ya, kadang kamu bisa tertawa sendiri karena isi kepala kamu absurd banget. Tapi dalam absurd itu, seringkali tersembunyi kejujuran. Sesuatu yang gak berani kamu pikirin saat matahari masih terang. Dan semua orang bisa lihat ekspresi wajahmu. Jam segini, kamu juga mulai menilai ulang semuanya. Pilihan, teman, gaya hidup. Kenapa aku pura-pura nyaman sama hubungan yang jelas bikin aku menciut? Kenapa aku tetap bertahan di tempat kerja yang bikin aku gak bisa tidur, bahkan saat lagi libur? Pertanyaan-pertanyaan itu nyakitin, ya, tapi kayak cabut plester. Kalau gak ditarik, lukanya gak bisa kering. Dan malam ini, kamu mungkin sadar bahwa jadi jujur itu bukan tentang bilang semuanya ke semua orang, tapi tentang berhenti bohong ke diri sendiri. Berhenti bilang, aku gak apa-apa, kalau sebenarnya kamu bahkan gak tahu lagi caranya napas panjang tanpa sesak. Tapi kamu gak sendirian. Jutaan orang di dunia ini, mungkin bahkan 1-2 di kamar sebelah kamu, sedang rebahan di kasur mereka dengan pikiran yang mirip banget sama kamu. Dan satu hal yang gak kita bicarakan cukup sering, betapa susahnya hidup tanpa kejelasan, dan betapa kuatnya kamu karena masih sanggup bertahan, walaupun semuanya kabur. Oh, dan fakta menarik, orang yang insomnia ringan ternyata cenderung punya tingkat empati lebih tinggi, karena mereka lebih sering menghabiskan waktu sendirian dengan pikiran sendiri. Mereka lebih peka terhadap emosi orang lain, bahkan dari detail kecil. Jadi kalau kamu pernah mikir, aku terlalu sensitif, atau kenapa aku terlalu mikirin orang lain? Mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu kelebihanmu. Kamu punya kepekaan yang gak semua orang miliki. Dan ya, kadang itu melelahkan. Tapi dunia ini butuh lebih banyak orang yang bisa bilang, aku ngerti, kok, kamu capek. Tanpa harus menyuruh orang itu buat tetap semangat atau lihat sisi positifnya. Karena kadang yang kita butuh bukan saran, cuman validasi. Dan kalau malam ini kamu ngerasa gak punya siapa-siapa buat validasi kamu, anggap suara ini sebagai teman digital yang bilang, aku tahu kamu berusaha. Aku tahu kamu gak selalu dapet yang kamu butuh. Tapi aku lihat kamu tetap jalan. Pelan, tapi tetap jalan. Sekarang, tarik napas pelan. Bayangin kamu lagi jalan kaki di malam yang sepi, dengan lampu jalan temaram dan udara yang dinginnya pas. Setiap langkahmu jadi lebih ringan, karena kamu gak lagi berpura-pura. Kamu gak perlu topeng malam ini. Gak perlu alasan. Kamu cukup jadi kamu. Kamu yang kadang salah. Kamu yang kadang bingung. Tapi kamu yang terus mencoba meski gak ada yang tahu betapa beratnya. Lucu. Ya, jam segini kamu gak mikir soal pencapaian. Kamu gak bangga sama IPK, jumlah likes, atau karir. Kamu mikir soal rasa dicintai, rasa dimengerti, rasa aman. Dan itu bikin kamu sadar. Yang kamu kejar selama ini bukan sukses besar, tapi kehidupan kecil yang tenang. Mungkin kamu belum sampai, tapi kamu di jalan yang benar. Kamu mulai ngantuk sedikit, tapi bukan ngantuk yang bikin langsung tidur. Ini yang aneh, kayak kamu melayang antara sadar dan mimpi, antara kasur dan ingatan,
antara kenyataan hari ini dan seandainya di masa lalu. Dan di tengah semua itu, satu suara kecil muncul dari dalam diri kamu. Kapan terakhir kali aku beneran jujur sama orang lain? Bukan jujur soal hal besar, kayak masalah keluarga atau trauma panjang. Kadang soal kecil aja, kayak aku gak suka dibilang lebay tiap aku cerita. Atau aku butuh pelukan, tapi aku malu minta. Atau bahkan aku pengen lebih sering ditanya kabar, walaupun cuma basa-basi. Anehnya, malam ini kamu baru sadar betapa jarangnya kamu diizinkan bilang hal-hal itu. Karena dunia siang hari terlalu cepat, terlalu ribut, terlalu sibuk mengatur siapa yang boleh nangis dan siapa yang harus kuat. Jam 2 pagi, kamu bebas. Bebas dari ekspektasi. Bebas dari standar-standar tak tertulis yang biasanya bikin kamu nahan, napas dalam-dalam sambil senyum palsu. Dan fakta unik, menurut riset dari Journal of Experimental Psychology, orang lebih cenderung terbuka soal perasaan pribadi saat interaksi terjadi di malam hari, terutama lewat teks atau suara. Kenapa? Karena ada emotional disinhibition. Atau kalau diterjemahin santai, otak kita gak sewaspada biasanya. Jadi hati lebih gampang bicara. Mungkin itu sebabnya kamu pernah kirim voice note panjang ke sahabat waktu jam 1.37. Atau ngetik draft pesan buat mantan, terus gak pernah dikirim. Atau scroll akun-akun random yang bahas healing, sambil mikir, ini aku banget sih. Tenang, kamu gak aneh. Kamu manusia. Dan manusia, meskipun bisa makan 2 burger sekaligus, atau nonton 9 episode drakor non-stop, masih paling takut sama satu hal, ditolak waktu jadi diri sendiri. Lucu ya, kita tumbuh dalam dunia yang ngajarin kita untuk jujur, tapi juga ngasih contoh bahwa terlalu jujur bisa bikin kamu ditinggal. Jadi malam ini, mari kita ulang sedikit. Bukan untuk menyiksa, tapi buat ngerangkul. Coba kamu ingat satu momen kecil, waktu kamu nunjukin sisi asli kamu ke orang lain, dan respon mereka menyakitkan. Mungkin kamu cerita soal mimpi aneh kamu jadi penyair. Terus mereka bilang, yakin? Emang bisa hidup dari itu? Atau kamu ngomongin overthinking kamu, tapi malah dibalas dengan, halah, aku juga gitu. Dan kamu diem. Mulai saat itu, kamu pilih diam. Bukan karena gak punya cerita, tapi karena takut gak didengerin. Tapi malam ini, kamu didengerin. Beneran. Malam ini, kamu bisa ngomong ke udara. Aku capek jadi karakter pendukung di cerita hidup orang lain. Atau, aku pengen ada yang nanya ke aku, kamu butuh apa hari ini? Tanpa mikir aku manja. Dan gak masalah kalau itu belum kejadian. Yang penting, kamu mulai berani bilang. Karena semua keberanian lahir dari kejujuran kecil. Oh, dan ini agak aneh tapi menarik. Di beberapa suku di Amazon, mereka punya ritual bercerita dalam tidur. Mereka percaya, sebelum tidur adalah waktu paling sakral buat cerita jujur. Karena pikiran belum tertutup sepenuhnya, dan mimpi bisa melanjutkan yang gak selesai. Mungkin kamu bisa bikin ritualmu sendiri malam ini. Gak usah ribet. Cukup bilang ke diri sendiri, aku berhak istirahat. Aku gak harus kuat setiap saat. Aku cukup. Kalau perlu, kamu ulang dalam hati. Sampai suara itu jadi bagian dari dirimu. Sampai kamu gak lagi butuh jam 2 pagi buat bisa bilang itu ke diri sendiri. Dan kalau kamu udah ngantuk sekarang, boleh. Tidur. Gak usah selesaiin ini dulu. Skrip ini gak akan kemana-mana. Tapi kamu perlu ketenangan lebih dari jawaban. Karena seringkali kejujuran itu bukan soal kata-kata, tapi soal keberanian buat tenang di tengah keributan. Dan kamu malam ini udah cukup berani buat diem dan dengerin hati kamu sendiri. Kamu mulai lupa tadi siang ngapain aja. Padahal belum lama. Tapi rasanya kayak kejadian dari hari lain. Itu karena waktu malam gak cuma soal jam. Dia punya semacam gravitasi pelan yang narik kamu mundur ke dalam diri sendiri.
Jam segini kamu mulai mikir hal-hal konyol. Kayak, kenapa kita nyimpen chat lama padahal udah tahu gak bakal dibaca lagi? Atau, kenapa pertemanan bisa bubar cuma karena satu orang berhenti balas duluan? Ada peneliti dari Stanford yang nyebut fenomena ini sebagai emotional regression. Malam bikin kita jadi versi diri kita yang lebih muda, lebih polos, lebih jujur. Makanya kadang jam 2 pagi kamu ngerasa kayak anak kecil yang pengen ditanya, "Kamu baik-baik aja sayang?" Dan kamu akan jawab, "Iya, tapi kayaknya enggak juga." Sekarang bayangin, kamu duduk di pojokan kasur, guling dipeluk, tirai tertutup, lampu kamar redup. Satu notifikasi masuk, tapi kamu abaikan. Karena entah kenapa, jam segini kamu gak butuh banyak orang. Kamu cuma pengen satu orang yang ngerti. Dan itu mungkin bukan siapa-siapa. Mungkin cuma suara di kepalamu yang akhirnya kamu berani dengerin. Yang biasanya kamu matiin dengan kerja, scroll TikTok, atau pura-pura sibuk. Jam 2 pagi, kamu jujur ke dirimu sendiri. Bahwa kamu gak pengen jadi sempurna. Kamu cuma pengen jadi cukup. Dan cukup itu bukan nilai. Bukan validasi. Kadang cukup itu bisa sesederhana. Ada yang denger kamu cerita tanpa nyela. Atau ada yang bales, "Aku ngerti," tanpa kasih solusi. Fakta lucu, kucing peliharaan ternyata lebih suka mendekat ke manusia yang sedang sedih daripada yang sedang senang. Bukan karena empati, tapi karena mereka bisa baca energi. Energi kamu saat capek tuh tenang, gak banyak gerak. Dan justru itu bikin kamu tampak aman. Ironisnya, manusia sering kabur dari yang tenang. Orang lebih tertarik ke yang sibuk, rame, ceria. Padahal dalam hati kita cuma pengen denger. Kamu gak harus ngapa-ngapain biar disayang. Itu poinnya kan? Semua ini bukan tentang apa yang kamu lakuin, tapi siapa kamu saat gak lakuin apa-apa. Dan apakah orang masih mau deket? Tapi tenang, gak semua kejujuran harus diterima. Gak semua luka harus dijahit orang lain. Kadang, cukup kamu tahu bahwa kamu jujur ke diri sendiri aja udah cukup menenangkan. Dan kalau kamu belum bisa cerita ke orang lain, kamu bisa mulai dari sini. Dari suara ini. Dari malam ini. Malam itu jujur karena dia gak menuntut. Dia cuma ada. Gak nyuruh kamu berubah. Gak nyuruh kamu cepet move on. Gak nyuruh kamu cari makna dalam tiap kesedihan. Dia cuma bilang, "Hari ini udah selesai. Dan kamu masih di sini, itu hebat." Kamu mungkin lagi ngerasa kayak planet kecil yang melayang sendirian. Tapi ingat, bahkan bintang-bintang di langit juga berjarak jauh dari satu sama lain. Dan mereka tetap bersinar, diam-diam, tanpa tepuk tangan, tanpa like atau komentar, kayak kamu sekarang. Jadi kalau kamu masih bangun, boleh kok pelan-pelan tarik napas dan lepaskan. Bayangin setiap tarikan napasmu nyapu bersih semua ekspektasi yang bukan milikmu. Karena malam ini, kamu gak perlu jadi siapa-siapa. Cukup jadi kamu. Dan percaya, jujur gak harus keras. Kadang jujur itu pelan, diameter dan hadir. Kamu mulai ngeh kalau malam bukan cuma soal tidur. Dia kayak ruang tunggu tanpa jam. Kamu duduk, nungguin sesuatu. Tapi kamu gak yakin apa. Mungkin jawaban. Mungkin perasaan tenang. Atau mungkin cuma suara lain yang bilang, "Gue juga ngerasain hal yang sama kok." Jam 2 pagi itu kayak chatroom universal. Gak peduli kamu di Jogja, Medan, Pontianak, atau pinggiran Tokyo. Ada yang lagi nangis pelan di pojok kasur. Ada yang buka Google. Kenapa aku gampang ngerasa bersalah? Ada yang ngedengerin playlist sad songs that hit different. Dan di antara semua itu, kamu di sini. Nyari sesuatu yang gak bisa kamu jelasin. Tapi kamu tahu kamu butuh. Anehnya, justru di jam segini kamu ingat hal-hal kecil yang pernah bikin kamu ngerasa cukup. Kayak momen ketika seseorang tiba-tiba ngasih kamu permen cuma karena kamu kelihatan capek. Atau waktu kamu cerita receh, tapi temanmu dengerin tanpa interupsi. Itu bukan hal besar, tapi ngena.
Karena itu jujur, tulus. Oh, dan ada penelitian menarik dari University of Sussex soal otak manusia saat malam. Ternyata korteks prefrontal, bagian yang mengatur logika dan filter sosial, jadi kurang aktif saat kamu begadang. Artinya, kamu lebih impulsif, tapi juga lebih asli. Maka jangan heran kalau kamu pernah kirim teks jam 2.08 pagi yang kamu sendiri lupa pernah ngetik. Tapi lucunya, justru teks itu yang paling kamu. Dan gak apa-apa. Kita sering takut jujur karena mikir kita bakal nyakitin orang. Tapi seringkali kita justru nyakitin diri sendiri karena terus pura-pura gak apa-apa. Kamu tahu yang paling capek dari jadi orang baik-baik aja. Bukan senyumnya, tapi usahanya. Usaha buat nutupin semua yang sebenarnya lagi kacau. Malam ini kamu boleh berantakan. Gak ada yang nilai. Lucu ya, kamu bisa ngelindungin semua orang di sekitarmu, tapi kamu masih belajar ngelindungin diri sendiri. Itu hal yang gak pernah diajarin di sekolah. Cara bilang tidak tanpa rasa bersalah. Cara bilang, aku butuh waktu sendiri tanpa takut dibilang egois. Cara bilang, aku gak kuat hari ini tanpa takut diremehkan. Dan kamu tahu apa? Belajar itu mulai dari malam-malam kayak gini. Malam yang hening, yang bikin kamu akhirnya sadar bahwa kamu gak sendirian dalam rasa sepi. Karena kejujuran itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal dengerin bisikan kecil dari dalam dada yang selama ini kamu bisuin dengan nanti aja atau gak penting. Sekarang kamu udah ngantuk atau justru lebih sadar. Either way, kamu ada di tempat yang benar. Kamu lagi belajar nerima versi dirimu yang paling jujur. Yang gak harus lucu, gak harus kuat, gak harus pintar, gak harus bener terus. Dan kalau kamu lagi pengen nangis pelan, nangis aja. Air mata jam 2 pagi itu kayak detox. Bukan karena lemah, tapi karena kamu terlalu kuat sepanjang hari. Sekali lagi, gak semua orang harus ngerti kamu. Tapi kamu bisa mulai ngerti diri sendiri. Pelan-pelan, lewat malam-malam kayak gini. Sekarang kamu mulai mikir soal orang-orang yang pernah hadir dalam hidupmu. Orang yang dulunya tiap hari ngobrol, sekarang bahkan gak tahu kabar kamu. Yang dulu selalu bilang, jaga diri baik-baik, tapi sekarang udah gak tahu kamu lagi jaga diri atau enggak. Jam segini, kenangan muncul kayak notifikasi yang gak bisa kamu swipe. Muncul, diam sebentar, terus nyangkut. Kamu gak sengaja keinget seseorang yang dulu suka ngingetin kamu makan. Sekarang, ya kamu makan sendiri. Dan kadang gak makan juga gak ada yang nanya. Aneh ya, manusia bisa saling masuk ke hidup orang lain seintim itu. Lalu pergi kayak gak pernah saling cerita apa-apa. Ilmuwan nyebut ini emotional residue. Jejak emosi yang tertinggal bahkan setelah orangnya hilang. Otak kamu masih nyimpen pola suara mereka, cara mereka ngetik, bahkan emoji yang paling sering mereka pakai. Ada studi dari Columbia University yang nemuin kalau otak kita bisa nyala dengan pola yang sama ketika kita mikirin seseorang yang udah gak hadir. Seperti ketika kita benar-benar ngobrol langsung sama mereka. Bayangin, segitunya efek kehadiran seseorang. Bahkan saat dia udah pergi. Tapi kamu juga tahu, gak semua orang pergi karena pengen. Ada yang capek. Ada yang gak tahu harus bertahan gimana. Dan ada juga yang memang datang cuman buat sebentar, lalu pelan-pelan hilang tanpa pamit. Dan jujurnya, kamu juga gak selalu bisa tinggal. Pernah ada orang yang kamu tinggalin duluan kan? Kadang karena kamu takut, kadang karena kamu bingung, kadang karena kamu gak tahu harus gimana lagi. Kita semua nyimpan versi dari diri kita yang kita gak terlalu banggakan. Yang pernah ngerusak hubungan baik, yang pernah ngilang tanpa penjelasan, yang pernah nyakitin orang cuma karena kita sendiri lagi kesepian. Tapi malam ini kamu bisa jujur bahwa kamu juga belajar, bahwa kamu juga gak selalu tahu harus gimana, bahwa kamu manusia. Fakta aneh, dalam budaya Jepang kuno ada konsep bernama mono no aware, kesadaran mendalam akan kefanaan.
Kesedihan yang tenang karena tahu semua hal indah akan berakhir. Tapi juga keindahan karena tahu, justru karena akan berakhir, maka layak disyukuri. Jadi orang-orang yang datang dan pergi dalam hidup kamu, mereka nggak harus selesai buat dianggap berharga. Kadang, kehadiran mereka cukup penting. Bahkan kalau cuma sebentar. Malam ini, kamu boleh ngucapin terima kasih ke mereka. Boleh dalam hati aja, atau bisik pelan sambil rebahan. Terima kasih udah hadir. Dan kamu juga boleh bilang ke diri sendiri, aku udah cukup baik sejauh ini. Iya, kamu. Yang mungkin malam ini merasa kehilangan, tapi masih tetap duduk di sini, dengerin suara yang gak ngejudge, di antara hening yang gak menuntut kamu buat jadi baik-baik aja. Jam segini, kita semua sedikit lebih jujur. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita akhirnya berani ngelepas kontrol yang kita pegang sepanjang hari. Dan kamu tahu, kadang jujur itu bukan bicara keras, tapi duduk diam. Dan nerima bahwa gak semua yang hilang harus ditemukan kembali. Ada momen saat kamu mulai nyadar, capekmu bukan dari kerjaan, bukan juga dari drama pertemanan, atau dari mantan yang gak tahu arah pulang, tapi dari kamu sendiri, yang gak berhenti mikir, gak berhenti menyesuaikan diri, dan gak pernah ngasih waktu buat diem. Jam 2 pagi begini, kamu ngerasa semua terlalu sunyi, tapi justru di situ letak jujurnya. Kamu mulai berhadapan sama diri kamu sendiri, yang gak kamu bikin sibuk, yang gak kamu tahan pakai tawa palsu, yang gak kamu samarkan pakai filter IG story atau reply singkat kayak WKWK iya kok fine. Di antara detik-detik sunyi yang makin melambat, kamu akhirnya ngaku bahwa kamu pengen banget dimengerti, tanpa harus jelasin panjang, tanpa harus jadi versi ideal dari dirimu. Dan kamu bukan satu-satunya. Fakta menarik. Dalam eksperimen psikologi sosial di tahun 90-an, peneliti menemukan bahwa ketika dua orang saling menatap mata selama 4 menit tanpa bicara, mereka mulai merasa lebih terhubung, lebih jujur satu sama lain, bahkan tanpa saling kenal. Lucunya, kita hidup di zaman di mana tatapan mata dianggap terlalu intens. Kita lebih nyaman ketik emoji daripada bilang langsung, aku ngerasa kosong, tapi gak tahu kenapa. Mungkin itu kenapa jam 2 pagi terasa spesial. Karena gak ada yang minta kamu senyum. Gak ada yang harus kamu jawab. Dan kamu akhirnya bisa bilang hal yang selama ini kamu tahan. Aku lelah jadi versi yang selalu bisa diandalkan. Dan itu gak egois. Itu manusiawi. Kamu mungkin jadi tempat sampah emosi buat banyak orang. Yang nerima cerita mereka, keluhan mereka, bahkan trauma mereka. Tapi siapa yang dengerin kamu? Siapa yang tanya, kamu gimana? Dan beneran mau denger jawabannya? Boleh kok. Malam ini kamu egois sedikit. Kamu narik selimut lebih erat. Biarin HP-nya sepi dulu. Dan bilang ke dirimu, sekarang giliran aku. Kamu udah ngeluarin banyak tenaga buat semua orang. Dan sekarang kamu boleh recharge. Tanpa alasan, tanpa penjelasan. Karena kadang jujur itu gak seheroik yang kamu pikir. Gak harus nulis panjang di caption. Gak harus live di TikTok sambil nangis. Kadang jujur itu sesimpel. Kamu rebahan, tangan di dada, tarik napas, lalu bisik ke langit-langit kamar. Aku belum selesai, tapi aku juga gak nyerah. Dan hey, itu lebih dari cukup. Kamu mulai ngerasa agak tenang. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kamu udah gak pura-pura kuat. Ada semacam ruang kosong di dadamu yang mulai bisa kamu isi pelan-pelan. Bukan dengan solusi, tapi dengan penerimaan. Lucunya, justru saat kamu lelah, tubuhmu jadi lebih jujur. Satu tarikan napas aja bisa kayak pengakuan. Kadang kamu gak butuh validasi, cuma butuh duduk diam tanpa ditanya-tanya.
Jam 2 pagi itu seperti panggung terbuka, tapi penontonnya cuma kamu sendiri. Dan kadang kamu nonton ulang highlight hidupmu. Yang memalukan, yang manis, yang konyol, yang bikin kamu pengen ketawa tapi juga nangis. Seperti waktu kamu pura-pura ngerti Excel di kantor, padahal kamu bahkan gak tahu rumus SUM. Atau waktu kamu nyanyi di kamar mandi dan tetanggamu kirim pesan. Suaranya unik. Atau waktu kamu nungguin balasan teks selama 3 hari. Lalu sadar kamu ngirim ke nomor yang salah. Yang bikin konyol bukan cuma kesalahannya, tapi seberapa besar kamu ngarep dari hal-hal sekecil itu. Dan sekarang kamu di sini, mikirin semua itu, dan anehnya, kamu gak marah. Kamu justru ketawa kecil. Karena di balik semua kepayahan itu, kamu lihat versi dirimu yang manusia banget. Ilmuwan bilang, manusia itu makhluk yang bisa meta-reflektif, bisa mikir tentang cara berpikirnya sendiri. Dan itu kadang menyiksa, tapi juga karunia. Karena kita bisa belajar, bisa paham, bisa mengubah. Tapi gak semua harus berubah malam ini juga. Kadang yang kamu butuh bukan solusi, tapi perasaan bahwa kamu gak sendirian. Jujur itu bisa sesederhana, ya, aku belum tahu aku siapa. Ya, aku masih takut gagal. Ya, aku kadang ngerasa gak cukup. Tapi kamu masih di sini. Masih bernapas. Masih berusaha tidur walau pikiranmu muter-muter kayak buffering wifi di kosan. Dan itu bentuk keberanian yang gak semua orang punya. Coba kamu pikir. Berapa kali kamu pengen nyerah, tapi tetap bangun pagi esok harinya? Berapa kali kamu diem-diem nangis di kamar mandi, lalu tetap keluar dengan wajah biasa? Jam 2 pagi adalah tempat itu. Tempat semua peran bisa kamu copot. Tempat kamu bisa bilang, aku gak tahu harus gimana, dan gak ada yang bakal nyela. Tempat kamu bisa dengerin suara hatimu sendiri, yang udah lama kamu matiin karena terlalu berisik mikirin orang lain. Dan malam ini, suara itu bilang, kamu gak harus jadi versi terbaik dari dirimu untuk layak dicintai. Kamu cukup sekarang, tanpa editan, tanpa pencapaian, tanpa harus jadi lucu, pintar, atau kuat setiap saat. Kamu. Begitu saja. Kamu masih di sana, kan? Layar mungkin udah mulai redup, atau lampu kamar udah makin temaram. Tapi pikiranmu masih jalan. Dan sekarang, kamu mulai pelan-pelan mengingat hal-hal kecil yang pernah bikin kamu bertahan. Kayak rasa air es habis lari-lari kecil sore hari. Atau ketawa gak jelas sama temen yang cuman kirim stiker lucu jam 1 pagi. Atau saat kamu baca chat dari seseorang yang nulis, "Hey, kamu kepikiran aku gak?" Bukan tentang kisah besar, tapi momen-momen receh yang bikin hidup gak sepenuhnya kacau. Kamu inget juga betapa seringnya kamu memaafkan orang lain, kadang bahkan sebelum mereka minta maaf. Lucunya, kamu gak pernah sebaik itu ke diri sendiri. Jam 2 pagi, kamu bisa jujur soal itu. Soal kenapa kamu lebih sabar ke orang lain daripada ke kamu sendiri. Soal bagaimana kamu menaruh ekspektasi tinggi ke dirimu, tapi langsung peluk orang lain ketika mereka gagal. Ada teori psikologi yang bilang, kita lebih keras ke diri sendiri karena kita tahu isi kepala kita. Kita tahu niat, keraguan, rasa malas, dan kebohongan kecil yang kita simpan. Makanya kita lebih mudah menghakimi. Tapi ingat juga, kamu tahu perjuanganmu lebih dari siapapun. Kamu tahu betapa kerasnya kamu bertahan saat semua terasa jatuh. Kamu tahu kapan kamu pura-pura senyum, padahal rasanya pengen menghilang. Jadi malam ini, sebelum kamu benar-benar tidur, berikan pelukan mental ke dirimu sendiri. Ucapin pelan, mungkin di dalam hati aja. Terima kasih, ya, udah tetap di sini. Lucu ya, sejujurnya. Kamu udah cukup lama menunggu seseorang ngomong itu ke kamu. Tapi ternyata, suara paling penting bisa datang dari kamu juga. Dan kalau kamu pernah merasa gak dilihat, gak dianggap, malam ini setidaknya ada satu suara yang benar-benar dengerin kamu, yang ngajak kamu napas bareng,
yang gak minta kamu jadi lucu, atau sukses, atau healing, cuman jadi kamu. Kamu tahu gak? Di era digital ini, insomnia adalah epidemi diam-diam. Bukan cuma karena kafein atau layar HP, tapi karena terlalu banyak yang harus kita tanggung sendiri. Makanya cerita kayak gini dibutuhkan. Bukan buat ngasih solusi, tapi buat nemenin kamu lewatin malam yang panjang. Biar kamu tahu, kamu gak seaneh itu. Gak sendiri juga. Dan mungkin, jujur paling dalam bukan yang diucapin ke orang lain, tapi yang kamu bisikin ke dirimu sendiri pas lampu udah dimatikan. Bahwa kamu masih di sini. Dan bahwa itu, untuk malam ini, udah cukup. Sekarang, tarik napas pelan, dan biarkan kepalamu tenggelam lebih dalam ke bantal. Biar suara ini mengecil, kayak cahaya lilin terakhir sebelum padam. Tenang, kamu gak harus ngapa-ngapain lagi malam ini. Bayangkan tubuhmu mulai mengambang lembut di kolam hangat. Airnya jernih, gelapnya menenangkan, dan kamu gak perlu berenang. Cukup diam. Cukup terlelap. Bayangkan semua beban hari ini perlahan larut di permukaannya, menghilang tanpa jejak. Kamu gak harus ingat semuanya. Gak harus benerin semuanya malam ini. Besok pagi masih ada waktu. Sekarang bukan waktunya untuk mikir. Sekarang saatnya tubuhmu mengambil alih. Untuk memulihkan. Untuk menutup tab yang masih kebuka di kepala. Untuk membereskan data hati yang kacau dengan tidur. Ingat suara kipas angin tadi, atau detik jam dinding yang ritmenya pelan. Biarkan mereka jadi irama kecil yang menemani kamu pergi ke tempat di mana gak ada yang nanya kabar, karena semuanya baik-baik saja. Malam ini kamu gak harus jadi siapa-siapa, gak harus kuat, gak harus tahu arah, cukup hadir. Dan suara ini akan tetap ada di sini, di malam-malam lain, saat kamu butuh teman di jam-jam yang jujur ini. Selamat tidur, mimpi yang tenang, dan sampai ketemu lagi di jam 2 pagi berikutnya.